Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian yang ibu cintai di kelas 6. Mudah-mudahan kalian senang dan mudah-mudahan kalian semua pada sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mulai pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS. Baiklah, ibu akan awali pembelajaran dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian semua tahu jagung? Jagung ada yang dibakar, ada yang digoreng, juga ada yang direbus. Tapi kali ini ibu tidak akan membahas itu, akan membahas bagaimana jagung berkembang biak. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nanti kalian amati bunga-bunganya. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan buah-buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7.
Lembaga yang berada di dalam biji merupakan cairan tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Tadi berbicara masalah bunga sepatu. Bunga sepatu adalah bunga yang indah, tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya, maka bunga sepatu ini pun tumbuh di Malaysia dengan subur. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Berbicara masalah bunga, sekarang kita akan berbicara tentang bunga Kamboja. Kalian tahu bunga Kamboja? Nah, bunga Kamboja ini tumbuh subur di depan masjid kita. Perhatikan bunga Kamboja itu. Bunga itu sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di Laos, bunga Kamboja ini tumbuh subur. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Kalian cari dan kemudian kalian catat 10 negara yang termasuk negara ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Apa sih ASEAN itu? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, siapakah pendiri ASEAN itu? ASEAN berdiri pada tahun 1967. 5 negara pendiri ASEAN itu yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rojak, Singapura diwakili oleh Tanat Koman, Filipina diwakili oleh S. Raja Ratman. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini, 10 negara yang menjadi negara anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN kalian bisa baca dan kalian bisa pelajari dari halaman 9 sampai halaman 14. Di antaranya di Malaysia ada Kampung Anyer, di Malaysia ada Patung Dewa Marungga,
Di Myanmar ada negara 1000 pagoda dan lain-lain. Kalian bisa catat semuanya, karena tanpa membaca dan mencatat kalian tidak bisa apa-apa. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. 1. Daratan berbentuk semenanjung. 2. Daratan berbentuk gugus kepulauan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus merawat dan melestarikan tumbuhan yang ada, karena tumbuhan merupakan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kemudian kita harus menjaga kerukunan sesama makhluk, terutama dengan negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.